Selamat pagi Permisa, saya Rafli Trisna Putra kembali hadir menemani Anda dalam program Berita Pagi hari ini. Kita awali informasi utama hari ini dengan kabar banjir. Permisa, hujan deras yang mengguyur wilayah sekitar sekolah sejak malam hingga dini hari mengakibatkan banjir yang cukup parah pada pagi hari ini. Genangan air merendam area sekolah dan sekitarnya, sehingga aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Banjir mulai terlihat sejak pukul 5.30 WIB, tepat menjelang jam masuk sekolah. Air dengan ketinggian antara 30 hingga 60 cm menggenangi halaman sekolah, akses masuk, hingga beberapa ruangan kelas. Kondisi ini membuat lingkungan sekolah tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah dengan sigap mengambil keputusan untuk menunda kegiatan pembelajaran demi menjaga keselamatan seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, serta tenaga kependidikan. Keputusan ini diambil setelah melihat kondisi air yang terus meningkat dan berpotensi membahayakan. Banjir diduga disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu lama, serta sistem drainase di sekitar sekolah yang tidak berfungsi optimal. Seluruh air yang sempit dan tersumbat sampah memperparah keadaan, sehingga air meluap dan masuk ke area sekolah. Akibat banjir tersebut, sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan ringan. Beberapa meja dan kursi terendam air, sementara buku pelajaran dan perlengkapan belajar lainnya tidak sempat diselamatkan. Selain itu, lantai kelas dipenuhi lumpur dan sampah yang terbawa arus air sejumlah. Langganan itu apa? Jadi kalau di sini banjir, di sini biasanya belum. Nah ini mah karena di sininya udah meluap, berarti di belakangnya rawa sih. Jumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulangkan lebih awal. Pihak sekolah meminta para orang tua untuk menjemput
anak-anak mereka demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Proses pemulangan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan siswa. Sementara itu, petugas kebersihan sekolah bersama warga sekitar terlihat bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Lumpur dan sampah dibersihkan dari ruang kelas, lorong, serta halaman sekolah agar aktivitas sekolah dapat kembali berjalan normal. Meski tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, banjir tetap memberikan dampak yang cukup besar terhadap kegiatan pendidikan. Proses pembelajaran terganggu dan jadwal pelajaran terpaksa diatur ulang hingga kondisi benar-benar aman. Menjelang siang hari ini, air mulai berlangsung surut seiring dengan berhentinya hujan. Namun kondisi lingkungan sekolah masih belum sepenuhnya pulih. Sisa lumpur dan bau tidak sedap masih terasa di beberapa bagian sekolah. Pihak sekolah berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem drainase di sekitar sekolah. Langkah ini dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama saat musim hujan. Selain itu, pihak sekolah juga mengimbau seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air. Peristiwa banjir ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana sangat penting, terutama di lingkungan pendidikan. Diharapkan kedepannya koordinasi antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah dapat ditingkatkan guna meminimalkan dampak bencana. Permisa, hingga saat ini pihak sekolah masih melakukan pembersihan dan pendataan kerusakan yang terjadi. Kegiatan belajar mengajar direncanakan akan kembali dilaksanakan setelah kondisi sekolah dinyatakan aman dan layak digunakan. Kami akan terus memantau perkembangan situasi banjir di sekitar sekolah dan menyampaikan informasi terbaru kepada Anda. Tetap bersama kami untuk mendapatkan berita dan informasi terkini. Saya Raffi Krisna Putra, pamit undur diri. Terima kasih. Rumahnya selain banjir juga mereka pada mengungsi. Jalan akses ke sekolah juga sulit karena motor-motor kalau ke sini mogok, tidak bisa sampai ke sekolah. Terus bagaimana tuh pihak sekolah sendiri meliburkan atau tetap? Karena keadaannya seperti ini tidak bisa efektif ya untuk pembelajarannya, ya anak-anak belajar